Shalom. Kita berjumpa kembali di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Kita akan membaca dari kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-26. Ayat perenungan kita terambil dari ayatnya yang ke-15. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Tuhan sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bapak Ibu yang kekasih, yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setiap orang percaya seharusnya sadar sepenuhnya bahwa ada tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kehidupan kita. Karena kita ini adalah pekerja-pekerjanya. Kenapa kita disebut pekerja? Artinya ada sesuatu yang harus kita kerjakan, bukan bermalas-malasan atau santai. Lalu yang menjadi pertanyaan bagi kita semua, mengapa kita harus bekerja? Karena Yesus berkata di dalam Yohanes pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Tugas pekerja Tuhan adalah bekerja untuk memberitakan Injil dan kebenarannya kepada semua orang. Yang dimaksudkan pekerja Tuhan bukan hanya mereka yang menyandang gelar sarjana teologi atau memegang jabatan resmi dalam organisasi gereja, seperti sebagai pastor, pendeta, penginjil, atau full-timer. Tapi setiap orang yang mengakui dirinya percaya kepada Kristus dan mengakui Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dalam hidupnya, dia disebut sebagai pekerja. Syarat menjadi pekerja Tuhan tidaklah mudah. Ia haruslah orang yang memiliki kehidupan seperti yang Tuhan mau. Karena itu, Rasul Paulus meminta Timotius untuk memberikan nasihat kepada jemaat yang dilayaninya. Di dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-14 dikatakan, ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Tuhan, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Rasul Paulus juga berpesan kepada Timotius, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-22. Jadi, ini merupakan langkah untuk menjadi pekerja yang bisa dipakai Tuhan. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia akan dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-21. Bapak Ibu sekalian, dalam praktek hidup sehari-hari banyak sekali pekerja Tuhan yang kehidupannya malah menjadi batu sandungan bagi orang lain. Di antara pekerja Tuhan sering terjadi pertengkaran, percekcokan, fitnah, gosip, dan iri hati. Bukankah hal ini justru semakin menghalangi orang lain untuk mengenal Tuhan? Oleh karenanya itu, pekerja Tuhan haruslah menjadi teladan, bukan malah menjadi batu sandungan bagi kehidupan orang lain. Amin. Kebenaran firman Tuhan, biarlah perenungan kali ini bisa memberikan kita hikmat, bisa memberikan kita pengharapan dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan di dalam segala kehidupan kita hari lepas hari. Mari dukung terus channel ini dengan subscribe channel ini, nyalakan tombol loncengnya, sehingga semakin banyak orang yang mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.